Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamarinan Sutopul dengan NIM 122370155 dari kelas pengantar estimasi sumber daya RC. Di sini saya akan membuat video jurnal pembelajaran pengantar estimasi sumber daya pada minggu ke-15. Nah, pada minggu ke-15 ini itu membahas mengenai pernyataan competent person. Nah, berdasarkan perhitungan serta pemodelan terkait estimasi sumber daya batubara menggunakan metode triangular dan juga inverse distance, itu memberikan hasil yang berbeda karena perbedaan pendekatan dan asumsi yang digunakan dalam setiap metode. Untuk menghitung volume, metode triangular membuat segitiga antara titik bor, kemudian menghitung volume berdasarkan interpolasi garis-garis segitiga ini. Di sisi lain, metode inverse distance atau kita singkat IDW saja, mengandalkan bobot yang diberikan berdasarkan jarak antara titik bor. Titik yang lebih dekat akan memiliki dampak yang lebih besar pada estimasi volume. Nah, metode triangular dianggap sederhana, tetapi cukup akurat ketika data yang tersebar merata di lapangan. Namun, jika titik bor tidak merata atau jika ada variasi yang signifikan dalam karakteristik batubara antar titik-titik, hasilnya bisa kurang akurat. Nah, sedangkan metode DW itu menggunakan bobot yang didasarkan pada jarak antar titik bor, membuatnya lebih peka terhadap partial count. Jika sebaran titik bor cukup rapat dan merata, metode ini dapat menangkap perubahan kecil dalam karakteristik batubara tadi. Namun jika antara titik bor terlalu besar atau ada outlier yang dapat mengaruhi bobot keseluruhan estimasi, metode ini mungkin tidak akurat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sensitivitas metode DW terhadap variasi jarak antar titik bor yang menghasilkan estimasi yang lebih detail di wilayah yang lebih padat. Nah, sebaliknya triangular ini tergantung pada interpolasi bentuk segitiga yang mengabaikan jarak atau variasi jarak, menghasilkan estimasi yang lebih rata dan stabil. Nah, akibatnya itu adalah metode IDW ini kadang-kadang memberikan hasil volume yang lebih besar atau juga bisa lebih kecil daripada metode triangular. Nah, tergantung pada distribusi data titik bor. Nah, berdasarkan hal tersebutlah pertemuan kami itu kami revisi di minggu ini karena terdapat kesalahan. Nah, kemudian estimasi sumber daya metode triangular inverse distance menunjukkan bahwa adanya perbedaan antara estimasi tonase yang dihasilkan. Metode triangular itu menghasilkan total tonase dari keseluruhan blok yaitu sebesar 24.808.451,71 ton dengan luas wilayah yang sudah dikonversi ke dalam hektar yaitu sebesar 145,9 hektar. Nah, itu diklasifikasikan lebih dominan di metode ini, yaitu termasuk dalam klasifikasi sumber daya terdekat. Nah, untuk metode inverse distance itu menghasilkan tonase sebesar 23.147.315,51 ton dengan luas wilayah sebesar 143,9 hektar. Nah, hal ini dapat diklasifikasi sebagai sumber daya tertunjuk. Persentase perbedaan dari kedua metode ini yaitu sebesar 6,93%. Kemudian masuk sebagai kesimpulan terakhir, perlu dijelaskan bahwa saat memilih metode estimasi harus mempertimbangkan tujuan akhir dari estimasi sumber daya tersebut. Misal, metode triangular itu mungkin lebih cocok jika tujuan eksplorasinya itu atau estimasinya itu adalah untuk awalan yang lebih luas. Nah, untuk metode DW mungkin lebih cocok untuk estimasi yang lebih detail dan presisi, terutama di daerah dengan geologi yang sangat kompleks tadi. Nah, keputusan akhir tentang klasifikasi dan perhitungan tonase harus didasarkan pada data yang tersedia dan konteks geologi yang juga dihadapi, atau bisa dibilang secara real time lah begitu. Selain itu harus diperhatikan bahwa standar laporan yang berlaku dan juga diikuti. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.